pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan saya Pak Efran Alamin. Kali ini Bapak akan mengajar kalian tentang mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif Gestar PTO. Karena ini adalah kalian baru kelas 10, baru masuk ke dari SMP ke SMK untuk bisa teknik otomotif. Sebelum Bapak memulai mata pelajaran, alhamdulillah kita berdoa untuk masing-masing. Langsung aja Bapak pimpin, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum Bapak masuk materi, adalah Bapak memberikan satu pengumuman atau tata tertib. Di sini tata tertib bengkel khususnya adalah di ruang teori ini. Sebelum kalian masuk ke ruang teori, alangkah baiknya dari pintu gerbang sekolah kalian cuci tangan. Dan sampai di dalam ruangan pun kalian jangan lupa tetap menggunakan masker seperti Bapak nih, Bapak pakai, dan cuci tangan menggunakan hand sanitizer yang Bapak gunakan. Tujuannya agar apa? Karena sekarang adalah masa pandemi corona yang semakin lama semakin meningkat bukan menurun. Jadi untuk kita bersama, marilah kita tetap menjaga kesehatan dengan menjaga diri kita selalu bersih dan menggunakan masker setiap saat. Nah, sebelum kita masuk materi juga Bapak sudah menyiapkan beberapa segmen belajar. Ada alat pertama kita gunakan. Sini ada smart caliper, ada yang 0,05, ada yang 0,02. Kita buka aja satu persatu. Nah, ini Bapak juga menyiapkan joystick kali ya, berguna materi saat ini. Nah, ini adalah materi kita saat ini adalah PDTO, pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, di sini Bapak akan mengambil sampel. Contoh yang akan Bapak terangkan pertama adalah tentang vernier caliper atau alat jaka sorot. Vernier caliper, nah seperti ini. Nah seperti ini. Ini yang kalian ketahui. Seperti ini. Ini juga seperti ini. Ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak vernier caliper itu fungsinya apa? Sebelum kita mulai, mungkin kalian sudah pernah memahami gitu. Vernier caliper berfungsi untuk mengukur yang pertama dimensi luar benda. Dimensi, artinya diameter luar. Sini jelas ada gambarnya. Nah ini gambarnya. Yang kedua adalah mengukur dimensi dalam benda. Ada yang ukur diameter dalam. Mana dalam bendanya? Ini diameter dalam. Kita perhatikan, ada gambar di sini. Nah ini gambarnya. Yang ketiga adalah mengukur kedalaman atau ketinggian benda ini. Yang keempat adalah mengukur ketebalan benda. Benda ini bisa, kalau ini kalau untuk kedalaman atau ketinggian benda ini adalah gambar pada pena piston. Kalau ketebalan adalah ini. Langsung aja kita masuk materi yang ada di sini. Yang ada di fokus yang Bapak telah tampilkan. Dan kalian juga nanti bisa lihat Bapak bagikan job sheet tentang vernier caliper. Artinya kalian bisa belajar di rumah atau saat sedang istirahat atau saat dipraktek di sini juga bisa lihat. Ini adalah job sheet tentang vernier caliper. Nah, apa aja cara bagi-bagiannya untuk vernier caliper? Bagian vernier caliper yang pertama adalah, perhatian dulu ya. Ini posisi vernier rapat antara 0 sini, 0 skala utama dengan 0 skala nonius. Rapat sekali. Ini namanya kalibrasi. Jadi kalau menggunakan suatu benda vernier caliper harus dari 0. Nah ini bagiannya adalah pertama bagian vernier caliper terjangkau sorot.
offset jauh atau rahang luar yang keluar, yang Bapak lebarkan. Yang kedua adalah inside jauh, rahang dalam di inside. Yang ketiga adalah clamp screw, ini clamp untuk mengencangkan. Yang ketiga adalah slider. Ya, slider. Nah, yang bawah adalah skala Nonius. Ini skala Nonius, ini gambarnya skala Nonius. Atau skala Vernier, orang bilang. Nah, yang ini yang panjang dari 0 sampai 15 adalah skala utama. Harus nih, di sini. Skala utama. Wah, di sini kok keterangannya 0 sampai 150, benar 10. Kalau di sini 15. Kita beda satuannya. Kalau seandainya di sini sampai 0 sampai 150 besarnya seperti kalian baca mistar baja atau misalnya suka kayak untuk menggambar, di sini ada satunya adalah milimeter, 150 milimeter. Sedangkan di sini adalah satunya adalah sentimeter yang udah Bapak pegang nih. Ya, semua bisa beda Pak, beda. Bagaimana perhitungannya? Asal di sini saja kita ambil 1 cm sama dengan 10 mm. Ya. Jadi gimana? Kalau seandainya di sini ada keterangan 15 cm, jadi 15 dikali 10. Dapat jadi 150 mm. Jadi sama. Mana contohnya Pak Efran? Nah, ini contohnya. Bapak tunjuk kepada kalian sekalian 0,05. Sama. Nah, ini contohnya, yang skala 0,5. Persis seperti yang ada di gambar kalian. Di sini skala Noniusnya atau variannya adalah 0, setengah garisnya adalah 0,05, di sini lagi 0,010 atau 1. Nah, kalau 0,02 di sini kita perhatikan berbeda garisnya. Untuk yang ini skala Noniusnya berbeda. Bagaimana cara bacanya Pak? Nanti kita bahas. Yang penting di sini beda. Di sini kan kalau ini 0,05, yang 0,05, yang satu garis skala Vernier atau Nonius, Vernier pada skala 0,02 adalah satu garis dibaca 0,2. Jadi kalau 5 garis ini dikali 0,2 dikali 5, sedangkan 1. Jadi cara berjelas ini gimana? Kita gambar dulu gambar sini ya. 0 yang salah frame ya. Kalau salah frame Nonius 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sini adalah 0,2. Ini angka 1 ya, dari 10. Ini adalah 0,4. Ini 0,6. Sini 0,8. Nah, ini adalah 1 di sini. Pas 1. Nah, 1. Beda 0,5 ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi intinya adalah semakin kecil ketinggian dari 0 sigma, semakin bacanya semakin bagus, semakin teliti, semakin tepat. Nah, jadi ya intinya dalam sigma penggunanya harus rapat seperti ini. Kalau kita gunakan rapatin dulu, kencangkan clamp screw-nya. Perhatikan antara garis atas yang 0 dengan garis yang bawah, skala utama 0, skala Nonius 0, itu harus garis, namanya kalibrasi. Gak boleh ukur langsung di sini, gak boleh. Ukur begini, di sini gak boleh, salah. Ya, itu aja. Langsung aja Bapak akan membahas materi selanjutnya. Tapi dari sini kalian ada memahami tidak tentang garis? Intinya adalah untuk satu garis 0,02, satu garis dibaca, satu garis ini dibaca 0, dari 0, 0,2, 0,4. Kalau yang 0,05, satu garis ini dibaca 0,5, baru 1. Ya. Nah, berikutnya adalah kita bahas tentang tadi di Ipar.
Ketinggiannya 0,05, 0,02 yang Bapak tadi bahas ya. Sini ada keterangan 0,05. Tambah 0,05, 0,02. Jadi kalian tinggal mau ngambil yang mana untuk ketinggian agar tepat. Kalau Bapak sih dan 0,0 boleh, 0,02 boleh. Tinggal berapa kita bisa baca nggak? Oke, lanjut saja. Nah, cara menggunakannya. Nah, kalau seandainya di sini bagaimana cara menggunakannya? Periksa dulu hikmatnya. Bener nggak? Kalau jangan-jangan rusak dia. Kalau seandainya kita tempel sini pas kita kencangan, dan nanti ya sekarang 0,02 ya, di sini ujungnya. Di sini ada di garis skala utama 0, di garis bawah skala Indonesia adalah 0 juga, lurus. Tandanya dia nggak rusak alatnya, artinya masih bagus. Dan ini ada kalibrasi yang bagus, tepat. Sama juga 0,5. Jika seandainya kita kencangkan, menyatukan rang bawahnya dan rang atas antara skala utama nolnya dengan garis skala 0 minus segaris, nah ini masih bagus, layak pakai nih bunda. Nah, bagaimana kita lihat di sini tampilannya? Perhatikan antara skala garis skala utama dan skala 0 minus atau vernier, ternyata dia untuk garis lurus di sini. Artinya sejajar. Dan ini artinya dia lain pakai. Dan ini namanya kalibrasi dulu. Nah, kalau misalnya begini salah. Ini lagi salah. Ini rang bawah ke muka begini salah. Rang bawah ke arah atas ke muka begini salah. Jadi harus rapat antara rang atas dengan rang bawah. Habis ini ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, langsung saja kita masuk materi berikutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu fungsinya. Kita mau pakai 0,05 dulu. Ini 0,05. Kita kalibrasi. Pas garis utama nolnya di atas antara 0 garis utama, skala utama dengan garis 0 skala nolnya segaris. Ini tepat. Langsung saja kita ukur. Mengukur apa kalian? Mengukur diameter luar. Di sini bagaimana ukurnya? Jangan di sini ya ukur ya. Kita lihat di sini ukurnya. Nah, pas di sini tengah-tengah. Ukur. Ini kencangkan klemnya. Nah, seperti ini ukurnya. Ini yang benar. Jangan ukur di sini. Salah. Apa di sini? Di atas ini. Salah. Jangan ukur di sini. Ya. Nanti kita baca berapa hasilnya. Nah, berikutnya adalah kita mengukur diameter dalam pada pen piston. Jadi kalau Anda ukur diameter luar begini tadi jelas gambarnya. Nah, sini untuk diameter dalam kalian ukur begini, dapetin dulu. Kunci benar, kita pastikan benar dulu nolnya, baru kita tarik. Nah, tariknya begini, langsung di sininya. Masukin gini. Nah, tarik sampai dia mentok, baru terkencangkan. Nah, ini mengukurnya begini. Ya, seperti ini. Tidak mentok ya, nggak bisa lagi. Udah mentok baru kita ukur berapa diameter dalam daripada pen piston. Seperti udah mentok ini, nggak bisa bergerak lagi. Udah saya kunci nggak bisa gerak lagi. Full segini juga ada mentok. Tinggal baca berapa hasilnya. Bisa ya, nanti kalian diperhatikan sambil ngisi jokes tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dalam materi selanjutnya tentang cara mengambil hasil ukuran. Di sini contoh yang kita gunakan adalah skala 0,05. Penelitiannya ya. Misalnya saya hapus dulu. Adalah ini. Nah, ini adalah kampas rem. Oke, depan. Nah, ukur di sini juga ukur ketinggian atau kedalaman suatu benda. Seperti ini. Nah, hingga sama kita kalibrasi, udah oke. Kita kencangkan, kita tarik seperti ini. Nah, ini. Udah mentok ya, nah seperti ini mentok. Nah, itu oke. Kita kencangkan, baca berapa hasilnya.
Untuk kapas rem standarnya minimal adalah standar batas servis adalah 2 mili. Di bawah 2 mili harus diganti. Nah, kalau nanti ada mengukur tebal sampai seperti ini ukurnya, jelas ya, kalibrasi kencang. Baru kita kendorkan, sahabat pas di 00, atas dan bawah garisnya antara mesin utama, baru kita kendorkan, baru ukur begini. Nah, itu bakal klep tebal. Nah, berikutnya ada lagi, itu kalau udah ketemu, kita kunci lagi begini, kita baca berapa hasilnya. Yang selanjutnya adalah ukur apa lagi Pak? Ini baknya gambarnya yang Bapak tampilkan. Nanti kita bahas cepat lagi. Langsung aja masuk materi selanjutnya. Nah ini menggunakan 0,02. Nah 0,02 ini 0,02 ya, ini gambarnya. Mengapa sahabat perapetin dulu? Karena Bapak selalu mengkalibrasi sebelum menggunakan alat ukur ini, Vene Caliper. Nah 0,2 kemudian 0,02 yang dengan 0,5 sama, membedakan hanya skala non diisi aja ke Vene Caliper. Sini bagaimana? Nah, di sini adalah pertamanya 0, 10. Ingat ya, di sini satunya adalah milimeter. Jadi gimana? Dari 0 garis ini garis skala non-ius ditarik seperti ini. Nah, ditarik segini. Nah, gitu. Jadi kunci begini. Nah, jadi trialnya ternyata didapat di sini adalah lebih seperti di sini. Nah, seperti di sini. Sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia 0 ini skala ini berarti antara 6 dengan 7. Kita tulis dulu skala utamanya adalah 6,00. Nah, lebihnya berapa? Nah, kita perhatikan. Cara baca ini. Tadi saya katakan yang sebelumnya nih, untuk satu garis skala non-ius pada skala 0,02 pada jangka seorang, satu garis ini dibaca 0,2. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 atau 0,10. 0,12, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 20. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,0 atau 0,30. Ya 0,30. Maaf ya, bukan 30 tapi 0,30. Nah, di sini berapa? Dia segaris. Nah, di sini 40 aja 0,40 nggak segaris. 0,42 nggak segaris. 0,44 0,46 nggak segaris. Yang segaris adalah 0,48. Tulis 0,48. Ingat di sini kalau kalian lupa tambahin 0, 0, 0, 0, 0. Nah ini 48. Ya, jadi 0, 10, 20, 30, 40. Ini 42, 44, 48. Ini kalian ambil nolnya seperti ini. 0,4, pasnya totalnya 6,48 mm. Tapi ada pertanyaan. Nah, perawatannya pada sendiri pertama adalah sebelum atau sesudah pemakaian, bersihkan jangka seorang pada permukaan bagian meluncur yang struktur remnya. Jangan ditumpuk dengan benda lain. Artinya, maknanya begini. Yang tumpuk disejajarkan. Lunasi tipis dengan oli bersih sebelum disimpan. Ingat, lunasi jangan oli ya, oli misalnya kayak oli buat mesin jahit atau oli yang encer kayak oli kayak oli gada encer. Ya begini ya, dasar beda. Dia cuci tangan. Jangan disimpan di bawah matahari, nggak boleh. Ternyata nanti timbul karat atau dia kering olinya. Periksa atau perawatan berkala sama disimpan. Lu kalau nggak pernah dipakai tetap dikeluarkan, maksudnya sebulan sekali atau 3 minggu sekali. Kalau tetap dicek penggunaannya, nanti kalian bisa mengerjakan job sheet-nya. Ada beberapa contoh-contohnya, ada latihannya. Kalian kerjain, nanti dikumpulkan oleh saya. Oke, terima kasih. Kerjakan. Semoga materi PDTO, Pembelajaran Dasar Motif tentang alat ukur kalian paham dengan baik dan